Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Afandi, dari jurusan Teknik Industri akan membahas pembahasan soal UAS Teknik Kimia di semester yang kedua. Nah, langsung saja di soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan COD dan BOD? Berilah contoh kasus masing-masing. Nah, di sini BOD itu sendiri adalah biochemical oxygen demand. Nah, artinya yaitu banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram per liter. Banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram per liter yang diperlukan untuk menguraikan benda organik oleh mikroorganisme sehingga limbah tersebut menjadi jernih. Yang kemudian adalah COD. Nah, COD itu sendiri adalah kepanjangan dari chemical oxygen demand. Nah, COD itu sendiri adalah banyaknya oksigen dalam ppm part per million atau miligram per liter yang dibutuhkan pada kondisi khusus untuk menguraikan benda organik secara kimia. Nah, ini namanya saja chemical, berarti COD itu secara kimia dan BOD bio itu dari mikroorganisme. Nah, kemudian berilah contoh kasus dari masing-masing. Nah, contoh kasusnya di sini saya mengambil dari limbah kelapa sawit. Nah, menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2000 nomor 112 tahun 2003 menjelaskan bahwa baku mutu dari BOD dan COD itu BOD itu sendiri baku mutunya adalah 30 dalam satuan miligram per liter, sedangkan yang COD adalah 80 miligram per liter. Nah, dalam limbah kelapa sawit itu sebelum diolah itu BOD-nya atau bioksigen demand, oksigen yang terlarutnya yaitu 52,054. Nah, dalam artian di sini adalah terlalu banyak atau di atas ambang batas dari baku mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Nah, setelah kemudian limbah tersebut diolah hingga mencapai BOD-nya 16,7. Nah, di sini baku mutunya adalah 30 dan hasil setelah pengolahan yaitu 16,7. Dalam di sini bisa dikatakan bahwa dari BOD di sini sudah memenuhi syarat untuk dilepas ke lingkungan. Sedangkan untuk COD di sini baku mutunya adalah 80. Nah, limbah dari kelapa sawit tersebut adalah 132,95 sebelum pengolahan kemudian diolah hingga mencapai 35,16, sedangkan ambang batasnya adalah 80. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dari kasus di sini bahwa limbah kelapa sawit bisa dilepas ke lingkungan. Untuk di soal yang nomor 2, yaitu salah satu dampak dari pencemaran udara adalah hujan asam. Nah, senyawa apa saja yang menyebabkan hujan asam? Jelaskan mekanisme terjadinya hujan asam. Nah, hujan asam itu sendiri adalah hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH-nya itu di bawah normal. Dalam artian pH-nya adalah 5,6. Nah, di dalam hujan asam ini senyawa yang paling berpengaruh terjadinya hujan asam adalah senyawa NOx dan SOx. Nah, yang paling berpengaruh adalah senyawa NOx dan SOx. Nah, senyawa ini
nantinya akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara, kemudian selanjutnya akan bereaksi dengan air yang di awan. Nah, mekanisme terjadinya hujan asam yang pertama yaitu dari hasil pengolahan industri yang berbahan fosil seperti industri batubara, pembangkit listrik batubara. Nah, kemudian kendaraan bermotor ini asapnya itu mengandung senyawa NOx dan SOx. Ada juga karbon dioksida ataupun karbon monoksida. Nah, senyawa NOx dan NOx ini nantinya akan naik ke atmosfer dan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara. Nah, yang pertama SOx. Nah, pertama yaitu senyawa SOx itu akan naik ke atas, kemudian bereaksi dengan udara atau O2. Nah, kemudian akan menghasilkan senyawa sulfur trioksida. Nah, setelah itu sulfur trioksida ini kemudian akan bereaksi kembali dengan air yang ada di awan, akan menghasilkan asam sulfat atau H2SO4. Nah, kemudian senyawa NOx. Nah, senyawa hampir sama, yaitu senyawa NOx ini ketika bereaksi dengan udara, oksigen yang ada di udara akan menghasilkan nitrogen trioksida. Nah, selanjutnya setelah itu akan bereaksi lagi dengan air yang ada di awan. Ini akan menghasilkan asam trioksida dan asam nitrit atau HNO2. Nah, senyawa tersebut asam sulfat, kemudian asam nitrat dan asam nitrit ini kemudian turun ke permukaan bumi yang baik berupa hujan atau salju, bahkan berupa kabut yang bersifat asam. Nah, akan turun ke permukaan bumi dan masuk ke dalam tanah dan akan mengalir ke dalam air sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau terjadinya hujan asam. Nah, untuk di soal nomor 3 yaitu jelaskan parameter kimia apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair dan carilah nilai ambang batas dari masing-masing parameter tersebut. Nah, menurut peraturan daerah atau standar nasional. Nah, di sini saya mengambil dari baku industri minyak sawit ya. Kemudian menurut peraturan daerah atau standar nasional, di sini saya ambil yang keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 1995. Di sini menjelaskan bahwa di parameter kelapa sawit untuk pengolahan limbah cair itu antara lain pertama COD, BOD, kemudian COD, TSS. TSS ini adalah total suspended solid atau padatan yang tersuspensi. Kemudian minyak dan lemak, kemudian nitrogen total atau N, kemudian pH. Nah, menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 1995, ambang batas dari BOD di industri minyak sawit yaitu 100 dalam bentuk miligram per liter. Kemudian parameter yang kedua adalah COD. Nah, COD atau chemical oxygen demand, ambang batasnya yaitu 350 mg per liter. Kemudian total suspended solid atau TSS itu adalah 250 mg per liter. Kemudian minyak dan lemak. Nah,
ambang batasnya atau maksimalnya yaitu 25. Kemudian nitrogen total. Nah, di sini nitrogen total itu adalah nitrogen organik. Di sini ada nitrogen organik plus amonia total. Amonia total, kemudian nitrogen dan nitrit, NO3 dan NO2. Nah, di sini nitrogen total yaitu salah diantaranya itu nitrogen organik, nitrogen total, kemudian nitrat dan nitrit. Itu ambang batasnya adalah 50. Kemudian pH-nya sebelum dilepas ke lingkungan, pH-nya ambang batasnya yaitu antara 6,0 sampai 9,0. Itu adalah menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 1995 pada industri minyak sawit. Nah, untuk soal yang nomor 4 yaitu jelaskan tahap-tahap pengolahan limbah cair hingga limbah tersebut dapat dilepas ke lingkungan. Nah, di sini saya akan mengambil pengolahan limbah dari industri tebu. Nah, yang pertama, di sini ada inlet dan outlet. Ini inlet ini adalah limbah baru masuk dan outlet adalah limbah untuk siap dibuang ke lingkungan. Nah, yang pertama yaitu proses penyaringan. Nah, di proses penyaringan ini itu bentuknya lubangnya masih besar-besar. Nah, tujuannya yaitu untuk menyaring material atau limbah pengotor yang biasanya berupa ampas tebu atau kertas atau plastik. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu pada proses selanjutnya. Contohnya agar tidak buntu pada pipa-pipa atau di pengolahan limbahnya. Nah, kemudian setelah di penyaringan, penyaringan yang lubang-lubangnya masih kasar, kemudian masuk ke proses ekualisasi. Nah, ekualisasi di sini yaitu artinya menampung jumlah limbah yang berlebihan. Nah, kenapa limbah cair dari proses pengolahan tebu di situ kan tidak bisa ditampung secara terkontrol ya. Kadang pagi itu masih ada proses, kemudian siangnya sudah ada limbah lagi yang datang, maka di sini perlu adanya proses ekualisasi atau penampungan jumlah limbah yang berlebihan. Kemudian masuk di penyeragaman. Nah, di penyeragaman ini hampir sama dengan ekualisasi dan biasanya itu dijadikan satu ya. Nah, supaya apa? Jumlah volume limbah cair yang dihasilkan cukup besar sehingga ini dapat dipisah-pisah antara yang jumlah volume yang satu dengan yang volume yang satunya itu dapat seragam. Jadi tidak ada kelebihan jumlah limbah cair. Nah, setelah penyeragaman ini masuk pada proses pendinginan. Kan dalam proses industri tebu kan ada proses pemasakan sehingga limbah cairnya itu panas. Nah, di sini pendinginan yaitu dengan cara dibiarkan saja, tidak menggunakan es gitu, cuma dibiarkan saja sampai dingin, kemudian masuk ke proses aerasi biologi. Nah, di aerasi biologi ini yaitu dibutuhkan mikroba pengurai. Nah, aerasi ini adalah
mengkontakkan cairan limbah dengan oksigen agar mudah terdegradasi. Nah, kemudian di sini ada nutrien juga. Nah, di nutrien ini untuk menambah mikroba dalam proses aerasi biologi tersebut sehingga mudah untuk didegradasi. Nah, di aerasi biologi ini sinar matahari itu juga membantu dalam proses ini. Kemudian setelah aerasi biologi itu limbah masuk ke clarifier. Nah, di proses clarifier ini adalah proses menjernihkan. Nah, bagaimana? Yaitu dipisahkan antara endapan dan airnya yang model hampir sama dengan endapan ya. Kemudian, nah di clarifier ini biasanya bentuknya berupa kerucut. Nah, di clarifier ini biasanya berupa kerucut, di mana endapan atau lumpurnya itu akan mengendap pada di bawahnya sehingga airnya itu bisa jernih, sedikit jernih. Kemudian di clarifier ini lumpur-lumpur yang mengendap di bawah itu akan dipakai lagi pada proses pemeliharaan, dan di proses pemeliharaan ini ditambahkan jumlahnya sebagian saja pada proses aerasi. Nah, di sini kan masih ada mikroba-mikroba yang digunakan untuk mendegradasi pada proses aerasi, sehingga di sini untuk sebagai bibit dari proses aerasi, karena mikroba yang digunakan itu harganya cukup mahal. Nah, setelah itu masuk proses pengendapan. Di pengendapan ini yaitu prosesnya yaitu diendapkan antara padatan dengan cairan. Nah, diendapkan antara padatan dan cairan sehingga nantinya hasilnya akan jernih ya. Kemudian setelah pengendapan itu masuk pada proses filter pasir. Nah, yang biasanya terjadi pada proses absorpsi. Filter pasir ini biasanya ada proses absorpsi atau penggantian ion yang kurang baik dan diikat oleh pasir, kemudian melepaskan ion. Nah, di sini di filter pasir ini airnya sudah dipastikan sudah jernih ya. Kemudian setelah filter pasir, kemudian masuk ke proses lagon dan kontrol. Nah, di lagon ini tempatnya cukup luas. Nah, di lagon ini ditambahkan ikan nila. Nah, ikan nila kenapa? Jika ikan nila itu masih hidup dalam beberapa kurun waktu, bukan hanya untuk di budidaya ternaknya saja, tapi sebagai indikator apakah air limbah tersebut sudah aman atau sudah memenuhi baku mutu dari proses limbah cair tersebut. Nah, jika ikannya mati, maka berarti dalam proses pengolahan limbah tersebut perlu dilakukan proses lagi. Nah, mengapa digunakan ikan nila bukan ikan lele saja? Nah, jika penggunaan ikan lele itu tahan dengan kondisi air yang tercemar ya. Jadi di sini pada proses lagon dan kontrol itu digunakan ikan nila supaya mengetahui atau bisa dijadikan indikator apakah air limbah itu sudah aman atau belum. Nah, setelah proses lagon dan kontrol ini selesai, kemudian masuk pada water dan meter. Nah, di sini kita cek atau dianalisa
untuk hasil selanjutnya. Setelah itu baru air limbah kemudian dilepas pada lingkungan atau dikatakan sebagai outletnya. Nah, itu saja pembahasan yang nomor 4, pembahasan UAS Kimia Industri semester 2 dari saya Muhammad Apandi. Jika ada salah kata atau kurang dalam proses penyampaian, mohon maaf. Kemudian bisa ditambahkan lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.